Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahira Guna dari kelas 12 ATKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes cerita sejarah. Pengertian tes cerita sejarah. Tes cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian di masa lalu. Fungsi tes cerita sejarah ada 6, yaitu yang pertama, catatan yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu, sehingga dapat diingat dan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Yang kedua adalah membantu memahami asal-usul dan perkembangan suatu rakyat atau bangsa. Yang ketiga adalah memberikan informasi tentang tokoh-tokoh, peristiwa, dan latar belakang sejarah yang relevan. Yang keempat adalah membangkitkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap warisan budaya dan sejarah suatu bangsa. Yang kelima adalah sebagai pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu. Yang keenam adalah bahan referensi atau sumber bagi peneliti dalam mengkaji lebih lanjut peristiwa sejarah, kebudayaan, dan perkembangan masyarakat. Ciri-ciri tes cerita sejarah ada 3, yaitu yang pertama, cerita disajikan secara kronologis atau berurutan. Yang kedua adalah berisi fakta-fakta. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal. Struktur teks cerita sejarah ada 3, yaitu yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi perkenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Yang ketiga adalah reorientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional. Jenis-jenis teks cerita sejarah ada 2, yaitu yang pertama, teks cerita sejarah fiksi, dan yang kedua, teks cerita sejarah non-fiksi. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ada 8, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Yang keenam, menggunakan kata kerja material. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Dan yang terakhir, menggunakan kata kiasan atau majas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.